Selamat datang kembali di channel kami Jagoan Proyek. Seperti biasa kita akan update pekerjaan underpass Kadusurung 2. Kita mulai di area RAM sisi utara. Seperti biasa kita mulai update-nya, dimana pekerjaan area RAM 2 ini belum ada signifikan. Cuma kita akan mulai bahas dari pemasangan street inlet untuk underpass ini. Dikarenakan ini areanya super elevasi atau bisa dibilang area tikungan, sehingga untuk street inlet dipasang di satu sisi di arah median karena arah aliran menuju ke arah median karena ini arah tikungan ya. Dan ini adalah street inlet di mana sedimen trap ini untuk berfungsi sebagai penahan lumpur. Jadi dari jalan jika ada lumpur akan tertahan dahulu di area sedimen trap ini, dan airnya akan dialirkan oleh pipa 8 in ke area median jalan yang dibangun drainasenya dari box culvert 1 meter x 1 meter ukurannya. Untuk jarak antara street inlet dan street inlet lainnya kita buat perjarak per tiap 3 meter. Jadi setiap 3 meter selalu ada sedimen trap dan street inlet buangan air dari jalan. Sedimen trap ini kita buat secara sistem precast, di mana kita dipabrikasi dulu, kita cor precast, baru kita pasang di lapangan. Dan ini adalah box control ya, untuk collecting drainase saluran dari median jalan tertahan di box control ini. Dari box control ini kita alirkan melintang jalan di box control satu sisi yang lainnya. Bisa dilihat dari drainase median terkumpul di area box control, dan ada RCP atau gorong-gorong yang melintang jalan dan disalurkan ke box control di sisi lainnya untuk transisi. Ini ada semacam gorong-gorong diameter 1 meter yang melintang jalan untuk mengalirkan air yang dari median menuju ke sisi timur, dan dari sinilah baru menuju ke underpass semua aliran ini. Dari sisi timur ini menggunakan box culvert 60x60 yang dialirkan menuju ke underpass. Musuh dari jalan itu biasanya adalah air. Nah, bisa dilihat di sini ada mata air tanah yang harus kita alirkan keluar dari jalan. Biasanya kita menggunakan subdrain ya, dari sini dipindah, dibuang ke area box culvert aliran mata air ini. Nah, ini biasanya biang kerusakan jalan. Jadi harus kita alirkan ke box culvert biar tidak merusak jalan di kemudian harinya. Oke, kita lanjut ke area RAM tapi yang mendekati ke arah underpass sisi timur. Kita akan bahas pekerjaan update di area RAM mendekati ke area underpass ini. Bisa dilihat box underpass dengan sistem precast dari arah turunan arah RAM menuju ke underpass dengan ukuran 60-60 precast box culvert. Untuk sedimen trap ini biasanya kita sisakan kurang lebih 15-20 cm, dimana untuk penahan lumpur disisakan 20 cm, 15 cm agar lumpurnya tertahan, barulah airnya akan mengalir ke pipa. Dari pipa inilah akan masuk ke area box culvert precast ini yang akan dibuang ke rumah pompa. Dari box precast ini akan dialirkan melalui U-decker ukuran semeter. Dari sini akan melintang jalan dan akan dibuang ke rumah pompa. Jadi semua air yang dari RAM akan tercollecting ke rumah pompa. Unit ini ukuran 1x1, cast in situ atau ngecor di tempat, dan ada juga yang kita combine dengan sistem precast. Untuk pertemuan antara box culvert dengan U-decker yang melintang jalan biasanya kita buat box control untuk tertahan semua air yang dari RAM sisi utara ini mengalir masuk ke box control, barulah masuk ke U-dit. Habis dari U-dit barulah akan tercollecting ke rumah pompa. Bisa dilihat kita akan combine, ada yang precast, ada yang cast in situ. Nah, semua akan tertahan ditampung di rumah pompa ini. Dan sebelum masuk rumah pompa kita akan bikinkan bak box control ya, 4 meter x 1 meter untuk menahan air sebelum masuk ke rumah pompa. Dan untuk progres rumah pompa ini masih kita ada kedalaman 13 meter ke bawah, sedang pemasangan baja waller untuk penahan galian. Jadi baja waller ini adalah metode kerja yang kita pasang agar pada saat kita galian tidak mengalami
keruntuhan atau kemiringan bore pile ini, dan ini menggunakan WF 400 double. Ini hanya metode kerja. Nanti kalau sudah kita cor dinding rumah pompanya, baja ini akan kita lepas dan akan kita potong kembali, dan yang sebagian yang akan tertahan di rumah pompa. Dan ini kita menggunakan chemical angkur yang ke bore pile terhadap baja waller ini. Kita masih ada sisa 2 pekerjaan waller lagi ke bawah, dan ini ada beberapa pekerjaan yang sedang masang bajanya. Dan ini ada bore pile pondasi bore pile ini nantinya untuk dudukan pondasinya rumah pompa. Nah, kita masuk ke area main drain sisi utara atau outlet yang menuju ke area danau. Dapat dilihat bahwa Sungai Cicandra sudah kita aktifkan dan sudah kita alirkan ke area main drain ini, dan dari main drain inilah masuk ke area danau. Nah, ini pada saat kita mulai pembukaan air Sungai Cicandra udah mulai kita aktifkan secara sedikit demi sedikit ke arah danau. Dan ini adalah kondisi Sungai Cicandra sudah aktif full, dimana kita buat overflow ke arah danau, dan ini sudah bukaan full. Sungai Cicandra sudah kita aktifkan karena mengingat musim hujan, kita harus segera aktifkan sungai ini supaya area Midbana ini tidak tergenang air ya. Dan ini sudah tersambung ke danau penampungan di sisi utara ini, jadi air sisa Cicandra ini sudah terkoneksi ke area danau. Mari kita lihat di ram utara, jika lihat dari area main drain, pekerjaan baja dan lain-lain sudah selesai. Kita tinggal pekerjaan finishing jalan aja. Cuma nantilah kalau kita kerjakan pada musim kering ya. Kalau musim hujan gini gak akan selesai. Kita lihat progres underpass yang sudah kita kerjakan, tinggal kerjaan finishingnya saja sih. Kita masuk ke area underpass sisi barat dan sisi timur. Dan ini adalah sisi barat, dimana pekerjaan sisanya kita adalah untuk finishing aspalnya saja ya, dan finishing dari bore pile ini. Nah, ini kan nanti harus kita finishing. Nah, ini ada sisi timur, dimana sama kita ada finishing expose baik slab atas maupun bore pile-nya. Nah, ini kemungkinan akan kita finish beton expose dan siap dicat jika memang ada pekerjaan untuk pengecatan. Kita masuk ke area ram sisi selatan yang berdampingan dengan TPU warga. Kita lihat progresnya di sisi selatan ini. Nah, ini rumah pompa sedang kerjakan, ram juga lagi dikerjakan. Nah, kita lihat sisi timur masih ada genangan air, di mana masih ada kebocoran dari bore pile, dan gundukan tanah juga belum kita kerjakan. Nah, sisi timurnya seperti ini. Sama seperti sisi utara, di mana untuk semua aliran sungai dari ram akan dimasukkan ke rumah pompa dan akan melintang jalan di bawahnya jalan seperti U-decker, dan akan ditampung di rumah pompa. Dan pekerjaan masih sedang berlangsung untuk pekerjaan rumah pompa ini, di mana wallernya akan kita pasang, dan sedang dikerjakan bobokan untuk pondasi bore pile. Seperti yang sebetulnya saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa underpass ini berdekatan dengan TPU warganya, dan kebetulan ini saya lihat ada penghuni baru di makam ini. Kita berdoa untuk yang terbaik buat warga ini. Jadi proyek kita itu benar-benar berdampingan dengan TPU warga. Jadi kita ya hormatilah dengan pekerjaan yang tidak terlalu berisik. Jadi benar-benar di samping banget makam atau TPU warga untuk proyek underpass ini. Dan ini kita bisa lihat sisi main drain selatan, benar-benar di samping rumah atau TPU warga yang sedang berduka. Bisa dilihat bahwa warga sedang melaksanakan penguburan warga yang sudah meninggal. Kita lanjut pembahasan di main drain sisi selatan ya. Ini juga kita sudah buka dan perlebar lagi agar air buangan Sungai Cicandra betul-betul masuk ke area danau. Kita fungsikan, kita lebarkan aliran sungainya
ya agar bisa masuk ke area main drain. Nah ini sementara aja dulu supaya debit air ini agak sedikit berturun ya, biar beban tekanan tidak terlalu besar. Nah ini kita buka akses jalan air menuju ke main drain. Pekerjaan kita di sini sebenarnya belum selesai, cuma kita mengantisipasi musim hujan ini supaya tidak terlalu menggenangi atau membebani underpass ini. Jadi kita alirkan dulu sungainya sementara ke area danau ini. Kita benar-benar turunkan level dari Sungai Cicandra ini supaya benar-benar air tidak menggenang di area Sungai Cicandra, agar kita bisa melaksanakan pekerjaan atau sisa pekerjaan lainnya, di mana kita harus memasang lining batu kali sepanjang Sungai Cicandra ini yang belum kita kerjakan karena terkait musim hujan ini ya. Baik, kita lanjutkan ke paket simpang yang sebenarnya sudah selesai. Kita akan bahas pekerjaan apa sih yang di area simpang ini. Simpang ini adalah pertemuan jalan provinsi dan underpass. Jadi bagi warga yang mau ke underpass, di titik simpang inilah kita akan pertemukan untuk akses menuju underpass ini ya. Kita ada permasalahan di mana ada kerusakan jalan, ada perbaikan jalan rigid yang diakibatkan oleh beton yang retak dan mengalami penurunan. Bisa dilihat. Nah ini akibat truk yang melewati overload mungkin ya, atau mungkin pekerjaan kami yang belum optimal, karena pada saat kita buka baru 2 minggu sudah retak kondisi rigidnya. Nah ini akan kita perbaiki, akan kita investigasi apa sih penyebab sampai retak jalan ini ya. Nah setelah ketahuan penyebabnya bahwa kurang pemadatan, kita padatkan kembali tanah tersebut menggunakan stemper, karena kalau menggunakan fiber roller susah masuknya. Jadi kita menggunakan stemper per 10 cm, kita padatkan dengan menggunakan alat stemper ini tiap 10 cm. Setelah itu barulah kita dengan timbun dengan agregat kelas B ya, dan kita stemper per 10 cm dan kita padatkan dengan menggunakan fiber roller. Selanjutnya mungkin nanti kita update lagi terkait perbaikan jalan simpang ini, tinggal pengecoran aja sih. Nah ini kita baru sebatas pekerjaan di penimbunan base B aja. Demikian update untuk proyek underpass ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.